Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama, yaitu di pembelajaran yang ketiga. Ya, mubel yang kita pelajari adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan. Ayo membaca teks yang berjudul Pak Abdi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan yang positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu ya. Kalian bisa berdiskusi bersama teman kelompokmu yang mempunyai rumah dekat dengan kamu. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya. Nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Coba kalian diskusikannya. Nah, di sini ada alternatif jawaban. Mungkin kalian bisa mengembangkannya sendiri. Ya, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dan kerukunan beragama. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Alternatif jawabannya yaitu manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi yang memiliki kebebasan untuk hidup berkarya dan hidup rukun. Kita lanjutkan. Yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Ya, sudah. Hal ini ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang toleransi dan mensyukuri nikmat Tuhan. Berikutnya, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Iya, yang dapat saya teladani dari Pak Abdi adalah sosok kepemimpinan yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Kita lanjutkan. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Kira-kira
apa ya yang sesuai dengan imajinasi kamu? Sifat kepemimpinan yang bagaimana yang dimiliki Pak Abdi? Ya, coba perhatikan sebagai berikut. Ya, Pak Abdi memiliki nilai-nilai kepemimpinan, yaitu nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk merasakan manfaat dari program atau kegiatan Pak Abdi, yaitu memiliki kebebasan untuk hidup berkarya dan hidup rukun. Pak Abdi selalu mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Pak Abdi merupakan sosok pemimpin yang memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Kita lanjutkan, ayo membaca. Identifikasikanlah unsur-unsur pokok pada pidato dalam bacaan Pak Abdi. Tuliskan unsur-unsur ya, salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam menutup dari pidato tersebut. Lakukan bersama kelompokmu. Nah, kira-kira apa ya? Kalian bisa mencari ya bagian-bagian atau unsur-unsur pidato dalam teks yang berjudul Pak Abdi tadi. Ya, untuk salam membuka tidak ada ya. Untuk pendahuluan yaitu warga Kampung Palapa sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dan dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Kemudian inti, terus kemudian ada penutup, terus salam penutupnya tidak ada dalam teks pidato tersebut. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Identifikasikanlah ya penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa nilai-nilai ketuhanan? Iya, yaitu taat beribadah, mau berteman dengan teman lain yang berbeda agama, menghormati perayaan hari besar agama lain, dan sikap toleransi. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Kira-kira apa pelaksanaannya? Yaitu pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarku yaitu tidak terganggunya kegiatan beribadah semua pemeluk agama dan tolong menolong meskipun berbeda agama. Nah, kalian bisa menuliskannya jawaban kalian sendiri ya. Di situ hanya alternatif jawaban untuk membantu kalian ya mengembangkannya. Oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, ayo belajar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berlandaskan Pancasila. Seorang pemimpin harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk penerapan sila pertama Pancasila adalah saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Sikap saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama akan mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama akan dapat menciptakan persatuan bangsa. Dengan bersatu, bangsa kita akan menjadi kuat dan masyarakat dapat fokus dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Ayo mengamati. Perhatikan gambar peta negara Asia Tenggara di bawah ini. Ya, di sini adalah peta Asia Tenggara. Perhatikan dengan baik, di situ terdapat negara-negara dan benderanya. Ya, identifikasikanlah apa yaitu bagian-bagian dari Asia Tenggara atau ASEAN. Kita lanjutkan. Iya, daftar negara yang tergabung dalam ASEAN. 1. Filipina, ibu kota Manila. 2. Indonesia, ibu kota Jakarta. 3. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur. 4. Singapura, ibu kota Singapura. Yang keempat, Thailand, ibu kota Bangkok. Yang keenam, Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Sri Begawan. Yang ketujuh, Vietnam, ibu kota Hanoi. 8. Laos, ibu kota Vientiane. 9. Myanmar, yaitu ibu kota Naypyidaw. 10. Kamboja, ibu kota Phnom Penh.
Kita lanjutkan. Tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Kita lanjutkan. Sumbangsih Indonesia di lingkup ASEAN. Yang pertama, berperan memastikan sentralitas ASEAN. Yang kedua, ikut mendorong penguatan kerjasama keamanan maritim. Yang ketiga, sebagai pendorong upaya dan kerjasama penanganan terorisme, radikalisme, dan violent ekstremisme. Posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Yang kedua, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang ketiga, sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang keempat, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang kelima, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Kita lanjutkan. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Untuk mendukung upaya ini dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA. Apa saja wujud integrasi ekonomi ASEAN? Dalam lingkup ASEAN, wujud integrasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan dinamika pembangunan lebih tinggi. Yang kedua, pengentasan kemiskinan masyarakat ASEAN dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran secara merata dan berkelanjutan. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama ASEAN di bidang ekonomi berikut. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Menjalin kerjasama di sektor jasa. Kemudian mendukung pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yaitu, kita lanjutkan hal-hal pokok yang harus termuat dalam pidato. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pidato. Kita ingat-ingat lagi tentang hal-hal pokok yang harus termuat dalam pidato, yaitu yang pertama, salam pembuka, berisi kalimat sapaan. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan untuk bujukan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian salam penutup, berisi salam penutup atau ucapan seperti contoh terima kasih. Iya, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Ya. Kemudian ayo renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian dapat menuliskannya, kemudian kalian bisa melaporkannya kepada Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu carilah berita atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Iya, di depan tadi kalian juga sudah mempelajari kerjasama ekonomi di ASEAN. Tentunya kalian sudah mengetahui tentang peran Indonesia. Nah, bersama orang tuamu kalian bisa mencari berita ya atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN. Kemudian laporkanlah kegiatanmu kepada Bapak Ibu guru kalian untuk dinilai. Ya, terima kasih. Semangat belajar ya. Terima kasih anak-anak kelas 6. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.